Anggap aja ini obrolan santai bareng teman tongkronganmu. Bedanya, teman kamu yang satu ini paham banget soal gizi. Siap dapat wawasan baru tanpa pusing kepala? Nyalain audionya. Ini dia, Podcast Sehat Bergizi. Ini di medsos lagi rame banget. BGN akan menyediakan dan mendistribusikan susu formula itu tuh masuk ke program MBG-nya untuk bayi yang start 6 bulan. 6 bulan? Ya. Bukannya 6 bulan tuh kalau dalam masa pertumbuhan masuknya MPASI ya Mbak? Baru mulai MPASI dan ASI harusnya kan idealnya sampai 2 tahun. Dalam Islam juga ya. Nah, coba dari Mbak sendiri nih sebagai dietitian memandang ini gimana? Ini nih, kemarin juga sempat lihat postingan teman-teman sejawat ya di Gizi yang rame ngomentarin soal masuknya susu ke program MBG, makanan bergizi gratis, yang sempat saya lihat sekilas itu juga kan MBG itu sekarang nggak hanya anak sekolah ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin kita ngertinya MBG itu hanya untuk anak-anak sekolah gitu ya, tapi sekarang tuh akhirnya anak-anak balita gitu ya, yang notabene tadi ada yang lagi MPASI udah mulai usia 6 bulan itu juga mulai kebagian MBG kan, udah mulai kebagian MBG. Nah, terus yang bikin ramai adalah karena katanya ada surat keputusan ya dari BGN itu kalau susu itu masuk jadi menunya MBG. Terus gimana dong ASI sampai 2 tahun kan gitu ya. Sebenarnya sih kalau pemberian ASI sampai 2 tahun itu masih belum berubah ya, gitu ya. Jadi kenapa sih kok ASI itu sampai 2 tahun gitu ya? Kenapa mulai MPASI di 6 bulan? Itu kayaknya yang perlu kita kasih paham juga ya ke orang-orang ya. Pertama, ASI eksklusif itu diberikan kepada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Karena dengan pemberian ASI aja tuh bayi itu kebutuhannya udah terpenuhi gitu kan. Jadi segala kebutuhan gizinya dia dari ASI aja udah cukup. Tapi mulai usia 6 bulan ke atas, kalau kita hanya mengandalkan ASI itu udah nggak bisa. Karena kebutuhannya itu kan udah semakin banyak ya. Kebutuhannya sudah semakin besar, jadi perlu dibantu sama MPASI. Tapi ASI-nya tetap perlu diberikan gitu, karena masih ada nih kebaikan-kebaikan dari ASI yang perlu diberikan ke anak usia di bawah 2 tahun gitu ya, zat-zat gizi yang masih dia butuhkan. Cuma secara kebutuhan energi, protein, lemak, dan karbohidrat itu perlu ditambah dari MPASI. Tapi MPASI itu ya nggak mesti susu formula, MPASI itu bisa kita kasih makanan keluarga. Dan justru itu yang paling baik. Jadi pemberian makanan yang mirip banget sama makanan yang biasa dikonsumsi keluarga itu sangat dibutuhkan oleh anak karena satu, faktor pembiasaan, ya kan. Kalau kita mau anak tuh suka makan, itu kan ya pengennya makannya seperti apa yang dimakan keluarganya ya. Nah, kalau dia cuma dikasih susu gitu kan, dia hanya dikasih makanan yang mungkin selain susu makanan yang berbeda dengan keluarganya gitu kan, nanti ngembaliin seleranya dia supaya bisa ikutan seperti apa yang biasa keluarganya makan itu bakal susah. Terus nanti orang tua ribut lagi kan, bingung lagi, gimana nih anakku nggak mau makan gitu. Contohnya misalnya saya sering ketemu tuh sama ibu-ibu yang pas MPASI maunya ngasih makan anak tuh pakai salmon gitu kan. Katanya omega 3-nya tinggi gitu kan. Terus jadi cari yang terbaik gitu ya. Tapi keluarga itu nggak biasa makan salmon. Ketika keluarga itu nanti biasa makan lele, kebiasa makan kembung gitu kan, bikin anak ini terbiasa makan ikan-ikan yang nggak pernah dia makan sebelumnya kan susah ya. Terus nanti kalau anaknya udah nggak mau makan karena dia emang tidak terpapar makanan tersebut, nanti pasti orang tuanya panik lagi gitu kan, khawatir zat gizinya nggak terpenuhi lah gitu. Nah apalagi kalau susu kan, susu aja gitu. Memang banyak sih sebenarnya ya orang tua yang masih ngandelin susu ya. Faktanya gitu di lapangan itu anak saya nggak mau makan mbak gitu kan, tapi susunya kenceng gitu.
ya kan? Rasanya sehat-sehat aja karena Iya, makin berisi, apalagi makin susunya tuh udah susu, canggih gitu. iya, anaknya tuh kan Berat perlu badannya gendut naik, gitu kan. iya. Gimana nggak gendut kalau misalnya dia dikasih susu, terus ternyata susunya tinggi kalori juga. Frekuensinya juga sering gitu kan. Terus akhirnya dia bisa jadi kalorinya memang melebihi kebutuhannya karena dia sering lapar, terus minta lagi kan. Kalau minum susu kan nggak usah makan ya, nggak usah ngunyah, nggak usah ngeluarin energi untuk ngunyah, jadi anak senang-senang aja gitu. Tapi apakah itu sehat? Nah, itu yang harus kita cek gitu. Khawatirnya ternyata dia itu gendut atau dia itu cabi gitu kan karena terlalu banyak gula misalnya gitu kan. Itu kan bahaya yang mengancam di masa depan juga besar ya. Gitu. Jadi kalau saya pribadi sih masih lebih mendukung pemberian makan gizi seimbang ya, terutama makanan keluarga. Jadi MPASI-nya itu ya berbasis makanan keluarga aja dah gitu kan, yang biasa dimakan sama orang tuanya. Jangan kemudian kita mengandalkan susu untuk memenuhi kalorinya gitu. Mungkin kan yang dicari itu ya. Sama pemberian susu selain ASI sampai 2 tahun gitu. Karena masih ada kok apa namanya keuntungannya ya. Kan ASI itu sebenarnya ini air hidup gitu ya. Dia bisa berubah menyesuaikan kebutuhan anak tersebut gitu kan ya. Termasuk menyesuaikan kondisi kesehatan anak dan ibunya sebenarnya gitu. Jadi kalau ibunya misalnya sakit flu gitu ya, biasanya di ASI-nya itu juga ada antivirusnya gitu. Dan sepanjang yang saya tahu di ASI itu memang ada kandungan-kandungan misalnya antivirus, antibakteri, faktor pertumbuhan yang itu nggak mungkin ditiru sama produsen susu formula. Oh iya Mbak, tadi yang seperti Mbak sampaikan, kalau misalnya proses dalam mereka diberikan susu, ini tuh bakal, jadi susu itu kan dibuat oleh orang tuanya, kemudian dia minum dan tidak ada proses mengunyah di situ. Tadi waktu Mbak jelasin, jadi kepikiran, berarti salah satu potensi atau sebab adanya gerakan tutup mulut dari bayi itu boleh jadi dari situ juga berarti ya Mbak? Bisa jadi dari situ gitu karena ya itu ngapain aku susah-susah punya gitu kan ya, ngapain aku buang-buang energi untuk makan gitu kan, belum lagi mungkin rasanya nggak cocok gitu ya, belum lagi juga teksturnya dia nggak terbiasa gitu. Kalau dia nggak pernah nggak pernah distimulus kan oromotoriknya ya lama-lama dia juga susah ya menyesuaikan dengan tekstur yang lebih kasar misalnya kayak. Mungkin ya Mbak, mungkin bakal ada ibu-ibu yang kayak aku tetap akan kasih kok, kasih MPASI, tapi ini dapat dari MBG. Ya udah, tetap aku kasih supportnya gitu. Menurut Mbak, apa beberapa hal buruk yang akan terjadi ketika support ini dipaksakan tetap harus dikasih? Padahal bisa aja anak ini akan lebih optimal ketika ASI dan MPASI itu sesuai dengan anjuran sesuai usia gitu. Oke, karena ini konteksnya itu yang ngasih kan MBG ya, yang ngasih itu kan istilahnya dari pemerintah, ya kan. Yang kita harapkan itu bisa memberikan edukasi yang masif sama masyarakat. Apa jadinya kalau misalnya gitu ya, dari program pemerintah ini kemudian seperti mensosialisasikan pemberian susu untuk menu makanan anak kita, ya kan? Itu kan jadi apa ya, menghancurkan gitu ya, menghancurkan usaha yang sudah dilakukan oleh tenaga-tenaga kesehatan, tenaga medis selama bertahun-tahun untuk mengenalkan prinsip gizi yang seimbang. Kita udah lama banget loh meninggalkan konsep 4 sehat 5 sempurna ya nggak sih? Itu kan udah jadul banget ya, udah dari tahun 90-an tuh udah dihapus gitu kan. Kita udah mengenalkan prinsip gizi seimbang, kita udah mengenalkan bahkan sampai isi piringku, komposisinya berapa. Itu kan kita udah nggak ada lagi tuh ceritanya, yang sehat ini ada 4, terus yang sempurna itu susu, ya kan?
coba kita udah menghapus stigma bahwa susu itu adalah makanan super, susu itu adalah makanan yang paling sempurna gitu kan, yang lain singkirin aja atau yang lain ya cuma aksesoris gitu kan. Terus tiba-tiba masuk lagi nih ada susu di MBG. Jadi kayak ya gitu kan. Sebenarnya ya bukan masalah kerja kerasnya ya, tapi kan edukasinya itu loh yang sangat disayangkan tuh edukasinya gitu. Nanti kita balik lagi ke masa lalu, orang tua kalau anaknya nggak mau makan, ya udah kasih susu aja gitu kan. Bahkan saya sendiri karena saya udah pengalaman ini ya, udah punya anak gitu, terus ketika saya dulu memilih tidak memberikan susu formula, itu tuh kayak orang yang lebih tua itu melihat saya kayak, "Kamu nggak punya duit ya buat beli susu?" Ya kan? Padahal kita tuh sebagai orang tua, nggak memberikan susu bukan masalah Berarti nggak sayang, nggak punya ada uang. duitnya, bukan nggak sayang sama kebutuhan gizi anaknya, tapi karena kita tahu gitu loh, ada makanan-makanan yang sebenarnya lebih diperlukan anak daripada kita cuma ngasih susu gitu. Saya juga ngasih susu, tapi rekreasional aja gitu, kayak, misalnya beli susu yang kemasan-kemasan gitu kan, tapi ya setelah 2 tahun ya. Sebelum 2 tahun kan kita masih ASI ya, kita, mengusahakan pemberian ASI. Setelah 2 tahun itu juga nggak dipaksain sih, kalau misalnya anaknya nggak mau, ya udah gitu, kalaupun anaknya mau, itu tidak menjadi kewajiban gitu. Karena kita pengennya mereka ya dapat, gizi dari mana-mana gitu. Karena kan nggak ada tuh makanan yang paling sempurna ya. Jadi kalau bisa dapat semuanya, kenapa harus salah satu, gitu. Jadi ya sedih sih kalau terus akhirnya balik lagi dong kita ke masa lalu gitu ya. Padahal kita udah berusaha banget nih mengedukasi bahwa makanan itu sebaiknya diberikan bervariasi. Ada sumber karbonya, ada sumber proteinnya, ada sumber lemaknya gitu kan. Sebenarnya susu itu nggak haram juga, nggak dilarang juga. Karena kan susu itu merupakan salah satu sumber protein ya. Dan juga ada yang sumber lemak juga gitu kan, masuk ke sumber lemak juga. Tapi ya bukan cuma itu gitu. Jadi kalau nggak ada susu masih bisa dikasih telur, masih bisa dikasih ikan gitu. Nggak ada kewajiban anak harus minum susu. Tapi sebenarnya yang dikhawatirkan kandungan dari susunya nggak sih Mbak? Soal ketika berarti ini kalau misalnya masuk ke MBG, otomatis yang menyalurkan adalah SPPG terkait. Nah, pemilihan susu formula otomatis bakal kerjasama nggak sih sama satu brand kayak gitu. Nah, apakah kemudian kita bisa menjamin susu formulanya ini tuh kandungannya yang dibutuhkan sama bayi gitu? Sebenarnya itu hal yang ditakutin juga nggak sih? Iya pastinya gitu. Soalnya ya kondisi anak tuh pasti beda-beda juga ya. Mungkin ada yang lactose intolerance, ada yang ya bisa menerima gitu kan, dan ya karena kondisinya berbeda-beda kan nanti juga efeknya pasti berbeda gitu. Terus kalau misalnya tadi brand, akhirnya kan harus dipaksain ngasih yang itu ya, padahal belum tentu anaknya cocok. Ya kan? Jadi ya sedih banget sih ya kalau misalnya akhirnya ada titipan gitu ya, itu juga salah satu yang bikin kita ya kecewa pastinya ya gitu. Soalnya tadi masalah edukasi juga jadi berantakan gitu kan, terus yang kedua belum tentu cocok sama anaknya gitu kan. Dan kalau misalnya ternyata ada brand yang masuk yang nitip jadi sponsor di situ, tentu sebagai masyarakat sih saya rasanya juga ikut kecewa ya gitu. Dan kayaknya emang nakes, tenaga kesehatan, orang-orang yang tahu tentang ini tuh emang harus sering mengedukasi masyarakat ya Mbak, karena khawatirnya nanti udah dikasih support, ternyata cara pemberiannya higienis dalam penyiapan dot dan sebagainya itu juga kurang bisa dipraktikkan dengan baik. Terus habis itu juga kalau tadi lactose intolerance dan selainnya nggak tahu nih ibunya kalau anaknya kayak gitu, malah diare terus, malah nanti keluar juga yang udah diasup biaya juga naik, terus sampai ASI-nya juga malah nggak terserap dengan sempurna gitu di diri anak tersebut. Ternyata emang ASI dan MPASI itu sebenarnya udah cukup. Sufor tuh setahu aku juga harus atas ini kan Mbak, masalah medis tertentu dan juga atas rekomendasi dokter anak gitu ya. Semoga asupan hari ini bermanfaat. Kasih like kalau suka, dislike aja kalau enggak. Yuk lanjut diskusi dan drop saranmu di kolom komentar.